Ya, oke guys, kita berjumpa lagi guys. Jadi ini ada berita terbaru ini, ya, di mana DPR usulkan penyaluran MBG itu melalui ATM MBG untuk setiap siswa Rp 15.000 per hari, dan wacananya dengan melakukan ini, ya, usulan ini maka tidak repot masa dan bayar gaji pegawai MBG. Ya, itu dia usulan mereka. Ya, lumayan lah, ya kan? Ya, harusnya memang ini sebelum program ini dijalankan, harusnya ada pengkajian lebih dulu. Ya, harus dikaji dulu sebenarnya. Apakah dengan membuat sistem seperti sekarang ini, ya, mengelola lagi, masak lagi, semua terlibat, ya kan, menghabiskan anggaran berapa, terus manfaatnya berapa persen yang didapatkan masyarakat. Harusnya itu dikaji sebelum ditetapkan, harusnya seperti itu, ya kan, atau seperti ini ATM ini, jadi dibayar 15.000 gitu, ya kan. Tapi kayak mana lah, ya kan, udah terjadi, ya kan. Aduh, memang lah. Jadi usulan seperti ini, ya, untuk saat ini mau gimana kita bilang, ya, walaupun kadang-kadang ya salah, ya. Bayangkanlah dapur MBG itu sudah dibentuk, ya, banyak orang yang, ya, bahkan keberatan, ya kan, karena mereka sudah minjem katanya ke bank, kalau ditutup mereka rugi gitu, ya kan. Itu tadi pengkajian dari awal itu sejak dini itu perlu dilakukan sebelum ditetapkan kian. Itulah kesalahan dari pemerintah harusnya mengkaji terlebih dahulu, baru kemudian ditetapkan, harusnya seperti itu. Kalau seperti ini jadinya, aduh, sudahlah. Tapi memang kalau dihitung-hitung, apakah sudah dihitung sama pihak pemerintah, baik DPR, mengenai usulan seperti ini? Kalau membuat ATM, MBG, manfaatnya lebih besar, ya, bahkan efisiensi anggaran itu bisa lebih besar, ya, sah-sah aja, nggak masalah. Mungkin lebih bagus, karena apa? Mungkin hitung-hitungan untuk menggaji pegawai ini kan lumayan tinggi nih. Wah, bayanglah ada staf apa, gizi, staf gizi, ya tahu lah itu ya, staf gizi entah kayak mana lah itu, ya, tapi ya buktinya di lapangan ada juga yang keracunan. Ya, itu dia bayarnya mahal, belum lagi supir, yang tukang masak, tukang cuci piring lagi, ya, yang beritanya lebih besar gaji mereka daripada gaji guru honorer, ya. Nah, itu dia makanya, aduh, nggak tahu lah, ya. Jadi ini perlu dikaji sebenarnya. Apakah memang manfaatnya itu sudah dirasakan masyarakat itu lebih besar apa daripada manfaat yang dirasakan pemilik-pemilik dapur itu? Itunya, itu dia, ya. Kalau manfaatnya lebih besar dirasakan oleh pemilik dapur, ya, karena dia punya dapur, ya. Masyarakat cuma sekian persen, buat apa? Ya kan? Ya bagusan ya seperti ini, dibuat ATM, serahkan aja kepada orang tua langsung. Biarkan orang tua yang mengelola sendiri, masak sendiri, nggak perlu bayar gaji pegawai, ya kan? Tukang masak, tukang ahli gizi lagi, apa lagi semua, ya kan? Ngapain? Itu namanya habis-habisin anggaran namanya itu. Ya, kalau ada yang efisiensi, lebih efisien, manfaat itu dirasakan langsung oleh rakyat, kenapa nggak itu? Kenapa mutar-mutar aja, ya kan? Kurang kerjaan. Itu, jadi usulan seperti ini sebenarnya itu, ya, ya, sah-sah aja, ya. Mungkin lebih baik, ya, kalau sudah diperhitungkan, ya. Jangan sampai uang rakyat itu disalahgunakan, ya, membuat ATM. Siswa dapat 15.000, tiba-tiba nanti, ya kan, ternyata sudah berjalan beberapa bulan ada juga sekolah fiktif, ya kan.
Tiba-tiba nanti ada sekolah fiktif ini bermunculan 15.000 kali berapa ya kan. Itulah gunanya adanya fungsi pengawasan. Makanya saya bingung ya di negeri ini ya. Kenapa tiba-tiba itu selalu nanti ada yang korupsi itu kedapatannya belakangan gitu loh. Bahkan ya kan eh, persetujuan mereka itu pun ditandatangani gitu loh. Selama ini yang mengawasi siapa kira-kira? Jadi pertanyaan juga ini, yang mengawasi mereka itu siapa ya? Makanya aku bingung. Iya, jujur bingung. Jadi kalau kita mau bangsa ini menjadi bangsa yang maju, ya haruslah kita harus punya jiwa benar-benar mau untuk memajukan bangsa ini. Ya, jangan mementingkan diri sendiri lah. Ya, kita harus peduli bangsa ini. Kita harus peduli rakyat. Seperti itu harusnya ya. Jangan hanya bikin program yang mementingkan diri sendiri. Pikirkan rakyat. Sekarang rakyat itu sudah susah. Cari pekerjaan juga susah. Ya, penghasilan gak seberapa dipajaki lagi. Aduh, memanglah. Aduh, berat kalau seperti itu. Ya, apa rakyat nggak marah? Ya, jangan-jangan seperti Nepal kemarin jadinya ujung-ujungnya. Itu dia. Jadi saran saya, solusinya adalah ketika membuat program itu harusnya dikaji dulu lebih dulu. Ya, apakah manfaat dari program itu lebih banyak manfaatnya dirasakan oleh rakyat atau enggak? Jangan hanya manfaatkan diri sendiri, bikin program hanya untuk mementingkan diri sendiri. Jadi itu kedok namanya, itu berkedok ya. Bikin program seolah-olah cinta kepada rakyat, ini padahal nah, ada udang di balik batu. Itu dia. Rakyat sekarang itu udah pintar-pintar, cerdas-cerdas. Ya, nggak bisa pakai kibul-kibulan. Itu dia ya. Jadi usulan DPR seperti ini ya masuk akal juga ya, sebagai rakyat. Saya sebagai rakyat juga ya, kalau memang usulan ini atau manfaat menggunakan ATM ini manfaatnya lebih besar, efisiensinya lebih besar, tidak membuang uang rakyat, ya setuju, mantap, pasti rakyat dukunglah. Itu ya menurut keyakinan saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya lagi.